Halo murid-murid, hari ini kita akan membahas topik yang ada di buku cetak bab 7 tentang menyisipkan tabel pada dokumen. Murid-murid boleh sambil dibuka buku cetaknya ya, halaman 69 sambil mendengarkan Miss menjelaskan. Secara umum, tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom. Fungsi tabel diantaranya adalah untuk memberikan kemudahan dalam membaca data karena telah tersusun secara sistematis, sehingga pembaca akan lebih mudah untuk memahaminya. Nah, jadi tabel-tabel ini bisa kita tulis menggunakan tangan ataupun bisa kita buat menggunakan komputer dengan program Microsoft Word. Nah, jadi kita lihat ya perbedaannya ya. Ini adalah tabel yang menggunakan tulisan tangan ya. Ini adalah tabel tentang daftar makanan di bulan Maret, tabel tentang pecahan matematika, dan tabel daftar pelajaran yang dibuat menggunakan tulisan tangan. Sekarang kita bandingkan dengan tabel yang dibuat menggunakan komputer. Ini adalah kalender ya. Kalender ini terdapat tabel-tabel juga ya. Ini adalah tabel perkalian. Dan ini adalah tabel roster pelajaran yang biasanya ditempel di depan kelas. Dapat kalian lihat sendiri ya. Sudah sangat jelas kalau tabel yang menggunakan komputer akan lebih rapi. Dengan menggunakan Microsoft Word, kamu juga dapat membuat tabel yang rapi dan indah dengan cepat dan mudah. Nah, sekarang Miss ingin tanya nih, apakah kamu tahu cara membuat tabel yang rapi dan indah dengan Microsoft Word? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kamu harus simak video ini dengan baik ya. Tabel terdiri atas baris, kolom, dan sel. Nah, jadi ini Miss buat sebuah tabel ya. Ini tabelnya masih kosong. Miss akan menjelaskan apa itu baris, apa itu kolom, dan apa itu sel. Baris adalah kumpulan sel dalam lajur mendatar atau horizontal ya. Jadi ini adalah baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Sedangkan kolom adalah kumpulan sel dalam lajur tegak atau vertikal. Jadi di sini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Jadi di dalam tabel ini terdapat 5 baris, 6 kolom. Dan yang terakhir sel. Sel adalah satu satuan kotak yang membentuk tabel. Jadi satu satuan kotak ini, inilah yang namanya sel. Murid-murid, sekarang Miss sudah aktif di program Microsoft Word ya. Jadi di sini Miss membuat tabel ya dari contoh buku cetak halaman 71. Murid-murid boleh sambil dibuka buku cetaknya ya. Di sini ada tabel data jumlah penduduk dalam kurung jiwa. Jadi yang pertama adalah kita buat dulu judulnya ya. Tabel data jumlah penduduk dalam kurung jiwa. Kemudian kita enter 1 kali. Nah, jadi untuk membuat tabel ya, kita murid-murid, sekarang Miss sudah membuka program Microsoft Word. Di sini Miss akan membuat dari contoh yang ada di buku cetak halaman 71. Murid-murid boleh sambil dibuka buku cetaknya ya. Di sini ada tabel tentang tabel data jumlah penduduk dalam kurung jiwa. Yang pertama yang harus kita buat adalah kita ketikkan dulu judulnya ya. Tabel data jumlah penduduk dalam kurung jiwa. Kemudian kita enter 1 kali ya. Nah, jadi untuk membuat suatu tabel kita harus masuk dulu ke dalam tab insert ya. Jadi di sini ya, di sebelah home insert. Klik 1 kali di insert. Kemudian kita pilih yang namanya table ya. Jadi table ada di sini. Oke, di sini di bawahnya saja ya. Kita klik 1 kali ya. Di sini ada insert table ya. Insert table ya. Kalau di sini kotaknya ini sudah ada ya.
Ini sudah ada semuanya. Tapi ini jumlahnya terbatas ya. Ini jumlahnya terbatas. Jadi Miss tidak akan mengajari kalian dengan cara begini ya. Kita akan belajar dengan cara insert table, kemudian kita insert table ya. Di sini kita klik satu kali insert table, oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke seperti ini ya, kolom yang seperti ini. Sekarang kita lihat, kita harus mengisi kolomnya, kita harus mengisi barisnya atau row ya. Jadi ini Miss pindahkan dulu supaya lebih gampang dilihat ya. Di sini kita lihat dulu kolomnya ada berapa kolom ya. Di sini ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom. Maka kita isi dengan angka 4 ya. Kita hapus dulu kemudian kita isi 4. Kemudian kita ke bawahnya row atau baris ya. Kita hapus dulu. Sekarang kita hitung ya. Hitungnya dari yang paling atas ya. Jadi di sini ada 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris. Berarti kita isi dengan angka 6. Kalau sudah, kita tinggal klik OK. Nah, maka tabel kita sudah terbuat ya. Ini yang masih kosong karena belum kita ketikkan ya. Sekarang tinggal kita ketikkan saja. Kolom yang pertama adalah provinsi, maka kita ketikkan provinsi. Kolom yang kedua adalah tahun 1990. Nah, jadi untuk memindahkan ke sel yang sebelahnya ya, kita bisa klik satu kali ataupun kita bisa memilih dari keyboard klik tanda panah ke kanan ya, panah ke kanan. Jadi kalian bebas ya, boleh pakai klik, pakai mouse ataupun pakai tanda ke kanan menggunakan keyboard ya, tanda panah ke kanan. Oke, sekarang Miss mau pakai tanda panah dulu ya, coba ya. Tanda panah ke kanan Miss klik satu kali. Oke, maka dia akan berpindah ke sel yang sebelah kanan ya. Sekarang Miss ketikkan 1990. Nah, kalau misalnya kita mau pakai klik, maka arahkan mouse-nya ini ya ke dalam sel yang mau kita ketik ya. Misalnya di sini ya. Maka Miss arahkan pointer mouse Miss ini ke dalam selnya. Di sini ada 2000 ya. Dan di sini ada 2010. Oke, sekarang kita tinggal isi saja ya. Miss akan mulai isi dari provinsi ya, dari DKI Jakarta. Maka Miss akan arahkan pointer mouse Miss ini ke bawah provinsi ya, di dalam selnya ini. Klik satu kali, kemudian kita ketik DKI Jakarta ya. Nah, kita boleh memilih kita mau isi ke sebelah kanan dulu atau isi ke bawah dulu ya. Sama juga kalau misalnya kita mau isi ke bawah, kita bisa menggunakan klik menggunakan mouse ataupun menggunakan tanda panah. Kalau ke bawah berarti pakai keyboard, tanda panah ke bawah ya. Misalnya nih, Miss mau pakai keyboard, maka Miss klik satu kali ke tanda panah ke bawah ya. Tanda panah ke bawah, maka dia akan berpindah ke sel yang di bawah ya. Jadi di sini ada Jawa Barat ya. Kalau kalian mau menggunakan mouse itu juga boleh, arahkan pointer mouse-nya ini ya ke bawahnya ya, ke sel yang ada di bawahnya. Klik satu kali, bagaimana kalian nyamannya saja ya. Dan ini tinggal kalian ketik dengan cara yang sama hingga selesai ya. Sekarang Miss sudah selesai mengetik ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ini sudah terisi, tapi di sini bagus ya ada warnanya. Di sini tidak ada warnanya. Nah, kita bisa edit ya. Kita bisa buat dengan bagus ya, dengan cara yang pertama kita lihat dulu dari judulnya ya. Judulnya ini letaknya ada di tengah ya kan, di center. Maka kita select dulu ya apa yang mau kita ubah. Oke, setelah itu kita pilih paragraf ya, kita letakkan di tengah, klik satu kali di center. Oke, nah maka dia sudah akan ke tengah ya. Di sini hurufnya itu
pakai huruf tebal ya, maka kita bisa pilih untuk membuat huruf tebal ya. Klik satu kali. Nah, maka dia sudah akan berubah menjadi huruf tebal ya. Sekarang untuk provinsi 1990, 2000, 2010 letaknya ada di tengah ya. Ini kita bisa pilih juga ya, kita buat ke tengah, maka kita select dulu ya mana yang akan kita ubah ya. Kemudian kita atur paragrafnya itu menjadi center atau tengah. Oke. Nah, sekarang kita lihat DKI Jakarta, Jawa Barat ini semuanya sudah benar ya, ke sebelah kiri. Oke. Nah, untuk jumlahnya ini 8.259.266 ya, sampai di sini ya 37.476.757. Ini dia letaknya itu di sebelah kanan, maka kita bisa atur ya, pilih dulu ya dengan cara klik tahan, geser ke sebelah yang mau kita pilih. Oke. Nah, setelah itu kita atur ya di paragrafnya ya menjadi align right ya. Kita klik satu kali, maka dia sudah akan berada posisinya di sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi di dalam kotak ini ya, ada warna-warnanya ya. Maka kita kalau mau mewarnai ya, kita harus memilih sebuah kotaknya ya. Di ujung ini ada seperti tanda panah, kita klik satu kali dulu, maka dia akan terselect semuanya. Kemudian kita pilih ya di tab yang namanya desain ya, klik satu kali di desain ya. Kemudian di sini ada table style ya. Di sini kita bisa memilih ya. Di sini ada pilihannya dan masih banyak pilihannya ya. Di sini masih ada pilihannya di more. Kita klik satu kali, kemudian kita tinggal pilih saja seperti apa tabelnya ya. Sekarang Miss mau coba pakai warna merah ya. Nah, maka klik satu kali seperti apa yang mau kita buat ya. Kita tinggal klik satu kali saja. Oke. Nah, sekarang tampilannya sudah bagus ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di video yang akan datang ya. Tetap semangat. Bye bye.